sekarang kita berada di salah satu kebun hidroponik yang ada di Jalan Poros Madino, Pakatau, Kabupaten Goa. Seperti yang kita lihat belakang ini merupakan kebun dari Lakuko Hydro Farm yang berada di Pakatau. Jadi dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana itu hidroponik dan apa-apa saja yang perlu diperhatikan, dan saya juga akan menjelaskan bagaimana sistem dari instalasi hidroponik milik Lakuko Farm ini. Ada banyak metode atau sistem yang digunakan dalam budidaya tanaman hidroponik. Di antaranya yaitu sistem NFT, DFT, rakit apung, sistem wick, dan lainnya. Di kebun Lakuko Farm ini, mereka menggunakan sistem NFT atau biasa disebut dengan nutrient film teknik. Cara kerjanya yaitu sistem NFT ini mengalirkan air ke akar-akar tanaman secara tipis dan terus-menerus. Di kebun ini, pusat airnya berada di tandon, kemudian dipompa naik dan mengalir ke instalasi, kemudian di ujung kembali lagi memiliki pipa, kembali lagi ke tandon, dan itu yang diputar secara terus-menerus. Telah dilakukan pembibitan ataupun persemaian, dan usia ini sudah 1 minggu atau 2 hari setelah semai. Jadi dalam persemaian ini bentukannya kita semai dalam urak dulu, kemudian dibasahi tiap harinya, sehingga ketika sudah berusia 7 hari seperti ini akan dipindah tanamkan atau dipindahkan ke modul persemaian. Ini adalah bentukan modul persemaian yang menggunakan sistem rakit apung dan diberikan aerator agar sirkulasi udara di dalam air tetap baik. Ya, sebelum kita bibit persemaian yang sudah berusia 7 hari itu kita pindahkan ke modul peremajaan, ada baiknya kita ukur pH dan nutrisinya dulu di bak air ini. Jadi di tangan saya sudah ada 2 buah alat. Yang ini yang warna kuning adalah alat untuk mengukur pH air, kemudian yang putih ini adalah alat TDS atau pengukur ppm air atau kadar nutrisi. Dalam budidaya tanaman hidroponik, hal yang perlu juga diperhatikan adalah kadar pH air. Di sini kita akan mengukur pH air dalam bak modul peremajaan ini dan menunjukkan angka 7,3, di mana angka ini terlalu tinggi, dan kita akan memberikan pH down karena angka pH yang ideal dalam budidaya tanaman hidroponik itu berada di angka 5,5 sampai 6,5. Di sini kita tuangkan ke dalam air dan kita aduk secara merata. Setelah itu kita ukur kembali pH air tersebut. Di sini kita akan mengukur ppm nutrisi dalam bak ini karena nutrisi merupakan hal yang paling penting dalam budidaya tanaman hidroponik. Di sini kita lihat menunjukkan angka 386. Ini adalah nutrisi yang kurang karena di bak ini kita memberikan nutrisi sebesar 500 sampai 550 ppm untuk meja peremajaan, dan kita akan tambah kadar nutrisi di bak ini. Di sini sudah ada nutrisi AB mix yang akan kita larutkan ke dalam air. Kita tuangkan nutrisi A terlebih dahulu sebesar 100 ml. Kemudian kita larutkan ke dalam air, kita tuangkan. Setelah itu kita tuangkan kembali
nutrisi B dan dicampur ke dalam air. Kemudian kita aduk sampai merata. Setelah semuanya teraduk, kita nyalakan aerator dan pasang modul permajaan yang akan kita gunakan. Ketika semuanya tadi sudah siap, kita potong bibit terlebih dahulu. Kita pisahkan agar mudah kita masukkan ke dalam lubang modul permajaan yang tadi kita siapkan. Selepas 7 hari di modul permajaan ini atau modul persemaian ini, kita akan pindahkan ke modul pendewasaan. Yang kita hanya perlu lakukan yaitu mengontrol kadar nutrisi yang ada di bak ini. Setelah usianya 14 hari setelah semai dan sudah dipindahkan ke model pendewasaan ini, kadar nutrisi yang digunakan yaitu sekitar 1000 ppm. Di La Coco Farm ini, mereka membudidayakan selada jenis Jansen RZ, di mana dapat kita lihat di sini, ini adalah selada yang usianya sekitar 3 pekan setelah semai dan dapat dipanen setelah berusia 2 bulan atau 50 hari setelah semai. Inilah beberapa penjelasan mengenai hidroponik dari saya. Kurang lebihnya